Di tengah berkembangnya teknologi, sebuah desa di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang mulai menetapkan langkah baru menuju era digital. Desa Banjarnegoro yang selama ini dikenal dengan suasana tenang alam dan keramahan warganya, kini merintis diri sebagai desa digital. Potensi desa yang begitu beragam menjadi modal utama. Ada hamparan kebun buah yang segar dan memanjakan mata, kolam pemancingan yang selalu ramai setiap akhir pekan, hingga homestay dan kolam renang yang dikelola langsung oleh desa, memberi pengalaman menginap dengan nuansa pedesaan yang sangat hangat. Kini potensi itu mulai dirangkum dalam sebuah wajah baru, yakni website desa. Meski sederhana, keberadaan website ini menjadi pintu awal digitalisasi. Dari informasi kegiatan, layanan administrasi, hingga promosi potensi desa. Semua perlahan disajikan untuk mempermudah warga sekaligus memperkenalkan Banjarnegoro lebih luas ke dunia luar. Ya pemirsa, selamat datang kembali di Desa Digital. Kita tahu pemirsa bahwa digitalisasi merupakan landasan dari sebuah perubahan besar yang akan dilakukan dari sebuah desa. Nah, Desa Digital kali ini kita akan datang di Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Nah, di sini kita akan menyaksikan bagaimana Desa Banjarnegoro berusaha dan berupaya untuk menjadi rintisan desa digital. Kita ikuti yuk bagaimana upaya pengembangannya. Ikuti saya. Meski perkembangan teknologi makin maju, selama ini layanan administrasi di Desa Banjarnegoro masih dilakukan dengan cara konvensional. Bagi warga yang ingin membuat surat keterangan, prosesnya pun tidaklah singkat. Mulai dari mengisi formulir, menunggu pengecekan data, hingga meminta tanda tangan kepala desa. Semua tahapan membutuhkan waktu dan kesabaran. Bagi sebagian warga, cara ini sudah biasa. Namun tak jarang muncul keluhan sebagai potensi yang dikelola masyarakat. Salah satunya homestay dan kolam renang desa yang merupakan bagian dari salah satu usaha BUMDes Banjar Makmur Desa Banjarnegoro. Di balik lihat wisata dan potensi ekonomi desa, ada langkah baru yang tengah disiapkan. Pemerintah desa mulai merintis digitalisasi agar seluruh potensi ini tak hanya dinikmati secara lokal, tapi juga bisa dikenal lebih luas. Wah, keren juga Pak. Ternyata ada kolam renangnya ya. Ini salah satu potensi yang ada di Desa Banjarnegoro dengan adanya kolam renang dan untuk menunjang penginapan homestay yang ada di atas biar tamunya kerasa, Mbak Megi. Oh, jadi ini salah satu fasilitas dari homestay. Nah, dari homestay. Cuman ya. ini bisa dibuka untuk umum juga nggak Pak? Bisa dibuka untuk umum. Banyak sekitar warga sini yang menggunakan kolam renang ini. Mungkin salah satunya banyak juga ada sekolah renang untuk bisa sekolah renang. Oh, bisa ada les renang di sini. Les. Kalau misalnya anak-anak sekolah gitu Pak? Kita sudah komunikasi di beberapa sekolah yang kemudian nanti bisa untuk juga memasarkan untuk membantu dengan potensi maksimalkan untuk PA di hari Sabtu dan Minggu. Biasanya masuk tiketnya berapa tuh Pak? Ini tiketnya murah, kita kemarin di angka 5.000 kok Mbak Megi. Oh iya. Dikelola BUMDes ini. Oh ini dikelola BUMDes. Luar biasa. Rp5.000 aja kolam ya. Ini kolam di sini yang dewasa di sebelah sana yang untuk anak-anak. Keren. Biasanya itu kalau misalnya weekend Pak, pendapatannya sampai berapa Pak? Kalau pernah kita coba di angka 100 juta per tahun. Oh, per tahun? Per tahun, karena ini ada pengeluaran operasional untuk karyawannya juga, dan kemudian kita dapat PAD pembagian. Pengelolaan segala macam juga sudah include di situ. Tapi untuk 5.000 ini cukup worth it ya Pak? Dan ini juga nanti kita branding kemarin sudah, karena ada kegiatan WO nikahan. Nikahan juga pernikahan. Wah, pernikahan untuk tempat pernikahan juga bisa. Iya ya, ternyata di sini juga untuk suasananya, karena memang Magelang itu kotanya cukup sejuk ya, tidak begitu panas, ya, jadi tetap nyaman. Wah, jadi kalau misalnya mengadakan pernikahan di sini juga cukup mewah ya Pak? Cukup. Pak, biasanya yang nginep siapa tuh Pak? Ini karena kita berada di wilayah
adanya SMA Taruna, adanya Akme biasa, banyak orang tua siswa yang menggunakan fasilitas seperti per malam, yang kecil ada 250. Nah Pak, ini karena kita ini Ya. mau ngomong masalah digitalisasi ya Pak. Sebagai desa yang ingin merintis menuju ke desa digital, Ya. kira-kira Pak, apa yang sudah dilakukan dari desa Banjarnegoro ini Pak? Ya, kita buka website, mungkin dengan keberadaan website yang ada di Banjarnegoro, masyarakat juga akan bisa mengakses dengan kegiatan yang ada di desa, dengan UMKM-nya. Oke, kita tunggu ya Pak. Kita lanjut jalan-jalan lagi ya Pak. Oke, monggo, Mbak monggo Megi. kita Iya, lihat iya. potensi yang lain Monggo. dari desa Banjarnegoro. Ya, ya. Di balik lihat wisata dan potensi ekonomi desa, ada langkah baru yang tengah disiapkan. Pemerintah desa mulai merintis digitalisasi agar seluruh potensi ini tak hanya dinikmati secara lokal, tapi juga bisa dikenal lebih luas. Untuk pelayanan kami melalui media sosial, baik lewat WA ataupun medsos lainnya. Ini memang pelayanan itu belum maksimal, sehingga kami berusaha untuk kepada Pemdes nanti untuk bekerjasama untuk memasarkan potensi yang ada agar lebih meningkat dan lebih bisa diperluas lagi demi peningkatan perekonomian masyarakat Desa Banjarnegoro. UMKM ini menjadi denyut ekonomi desa, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus menjaga warisan kearifan lokal. Nah, Pak Kades, Ya. kira-kira Pak, kalau potensi UMKM yang ada di desa Banjarnegoro itu apa aja? Nah, Pak Kades, Ya. kira-kira Pak, kalau potensi UMKM yang ada di desa Banjarnegoro itu apa aja sih Pak? Banyak Mbak Megi. Di sini apa aja cukup tuh? luar biasa. Ada sondo, ada kripe, ada apa itu seperti matahari. Oh, Slondo, Yang produksi kita- Slondo ya produksi- Pak? produksi Slondo. Aduh, boleh deh Pak, kita akan ke sana. Tapi ngomong-ngomong tentang UMKM-nya yang tadi Bapak sebutkan, berarti itu nanti akan didata gitu ya Pak? Udah didata belum Pak? Didata ke desa nantinya, dan kemudian kita bisa membantu untuk masuk ke website desa untuk bisa sama-sama. Berarti itu nanti akan didata gitu ya Pak? Udah didata belum Pak? Didata ke desa nantinya, dan kemudian kita bisa membantu untuk masuk ke website desa untuk bisa sama-sama kita promosikan. Waduh, berarti nantinya akan dipromosikan melalui website desa Ya, benar, dan juga benar. media sosial ya Pak Ya, ya, tentunya. benar. Ah, seru sekali ya. Nah, oke deh Pak, saya mau ikut deh ke produksi Slondok ya Pak. Ya, silakan. Itu dari apa sih Pak? Singkong dari ya? singkong, dari singkong. Oke, Dari boleh, singkong, boleh, dari boleh singkong. Pak. Yuk. Di desa Banjarnegoro, ada satu produk lokal yang sudah begitu lekat dengan lidah masyarakat, yakni selondok. Kerupuk berbahan dasar singkong ini hadir dengan sentuhan usaha modern lewat tangan seorang pengusaha, Arif Yulianto. Sejak Juli 2015, Arif memulai usahanya bersama sang istri. Berawal dari dapur rumah sederhana, perlahan usaha ini tumbuh, hingga akhirnya melibatkan saudara dan tetangga sekitar untuk membantu produksi. Dengan dukungan digitalisasi, yakni media sosial, camilan tradisional ini perlahan menembus pasar yang lebih luas. Produk saya awalnya cuma selondok, terus untuk menambah variasi kami tambahi dengan opak dan puyur. Itu sama-sama bahan bakunya dari singkong. Untuk penjualan ada yang lewat pemesanan, lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook, dan juga ada yang datang langsung ke sini. Nah, untuk yang pesan nanti kami kirim lewat ekspedisi. Ya, untuk yang Lampung ada, Bali juga ada. Karena yang mentah itu lebih ringkas dan biaya kirimnya lebih murah. Kami mencoba memasarkan lewat Shopee, media sosial, Instagram itu karena
lebih menjangkau untuk semua lapisan, biayanya juga lebih murah, dan hampir semua lapisan masyarakat sekarang sudah memiliki media sosial. Sebagai perbandingan lebih murah, dan hampir semua lapisan masyarakat sekarang sudah memiliki media sosial. Sebagai perbandingan untuk pemasaran yang manual ya, dengan yang digital jelas ada perbedaan. Pertama dari segi untuk biaya promosi, tentunya lebih murah yang lewat digital. Kemudian untuk jangkauannya juga lebih luas. Selain camilan selondok, Banjarnegoro juga memiliki potensi UMKM di bidang kuliner yang tak kalah menarik. Olahan kikil sapi yang didapat dari wilayah Jawa Timur. Nah, di Banjarnegoro, usaha kikil ini masih dipasarkan secara manual. Pembeli biasanya hanya datang langsung ke gudang atau produsen yang mengantarkan ke pedagang. Jangkauannya juga masih sekitar Magelang, dengan pesanan terjauh dari Kabupaten Temanggung. Bisa saja ke depan menembus pasar yang lebih luas. Setiap bulan, kegiatan posyandu rutin digelar. Para kader mendata perkembangan balita, mulai dari tinggi badan, berat badan, hingga status gizi. Data kesehatan yang dihimpun dari posyandu perlahan diunggah ke website Dinas Kesehatan. Data balita yang ada di wilayah Desa Banjarnegoro. Status gizi. Data kesehatan yang dihimpun dari posyandu perlahan diunggah ke website Dinas Kesehatan. Data balita yang ada di wilayah Desa Banjarnegoro ini ada sekitar 450-an balita. Untuk balita yang stunting ada sekitar 51 anak. Kemudian untuk penginputan data, alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Datanya kami update setiap bulan melalui aplikasi Sigisi Kesga yang akan diupdate setiap bulannya, sehingga kami bisa mendapatkan data dan langsung bisa didapatkan oleh Dinas Kesehatan, juga langsung bisa diakses oleh Dinas Kesehatan. Atau pemberian makanan tambahan dari bahan pangan lokal. Dana dukungan berasal dari puskesmas agar upaya pemulihan benar-benar sampai pada anak-anak yang membutuhkan. Kini, desa juga tengah menyiapkan program baru, yakni seleksi pemberian pada anak-anak yang membutuhkan. Kini, desa juga tengah menyiapkan program baru, yakni seleksi pemberian susu PKMK, yang dalam waktu dekat akan mulai dijalankan. Semua ini merupakan bentuk kepedulian agar generasi Banjarnegoro tumbuh lebih sehat dan kuat. Di bidang pendidikan, sekolah di Desa Banjarnegoro juga mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Para siswa kini terbiasa belajar menggunakan komputer. Bahkan sudah melakukan latihan ujian berbasis digital. Dengan cara ini, anak-anak desa diperkenalkan sejak dini pada teknologi yang akan mereka harapkan sudah melakukan latihan ujian berbasis digital. Dengan cara ini, anak-anak desa diperkenalkan sejak dini pada teknologi yang akan mereka hadapi di masa depan. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, ibu bapak guru kita sudah memanfaatkan internet, yaitu dengan menggunakan laptop maupun LCD. Di tiap kelas sudah tersedia media pembelajaran berupa LCD maupun laptop. Juga untuk kegiatan asesmen ataupun penilaian, kelas 5 melaksanakan ANBK, aman untuk kalau melaksanakan kegiatan ANBK. Tak hanya itu, perhatian terhadap gizi siswa juga menjadi prioritas.
Melalui program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo, setiap anak mendapatkan asupan makanan sehat di sekolah. Program ini diharapkan mampu menunjang konsentrasi belajar, sekaligus menjadi langkah nyata untuk mencetak generasi yang lebih sehat dan cerdas. Menuju rintisan desa digital, di Banjarnegoro selain berfokus pada layanan administrasi dan fasilitas warga, pemerintah desa bersama tim IT lokal juga aktif menggelar sosialisasi dan diskusi literasi digital. Untuk membantu mencerdaskan bangsa, ada pula inisiatif sederhana namun berarti dari warga RT 4 Desa Banjarnegoro. Di sini tersedia layanan cetak gratis bagi tugas sekolah para siswa. Cukup dengan mengirimkan file tugas melalui aplikasi pesan singkat, dokumen akan langsung dicetak tanpa biaya. Layanan ini lahir dari kepedulian warga, agar langkah kecil ini menunjukkan semangat digitalisasi di Banjarnegoro bukan hanya datang dari pemerintah desa, tapi juga dari masyarakat. Gotong royong dan solidaritas menjadi kunci bahwa teknologi bisa dimanfaatkan untuk saling membantu. Tujuannya sederhana, agar masyarakat terbiasa memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan sehari-hari. Website desa nantinya akan menjadi pusat informasi baru. Dari data administrasi, laporan kegiatan posyandu, profil UMKM, hingga agenda desa, semuanya perlahan diunggah dan dikelola secara transparan. Tak hanya sebagai etalase, website ini juga diarahkan menjadi sarana pemasaran produk lokal. Dengan begitu, selondok, kerajinan, hingga usaha kuliner warga bisa dikenal lebih luas tanpa batas ruang dan waktu. Dengan kalian membeli produk ini, sama aja kalian mensupport untuk UMKM yang ada di Magelang. Dari pemerintah kabupaten sudah menyediakan template website yang namanya SID atau Sistem Informasi Desa, dan itu serempak untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Magelang. Kemudian untuk pengaduan sendiri, kalau dulu ada layanan pengaduan, kalau sekarang sama konflik di wilayah yang ada di Kabupaten Magelang. Kemudian untuk pengaduan sendiri, kalau dulu ada layanan pengaduan, kalau sekarang sama konflik dihilangkan, tapi saya memberikan link. Jadi kita punya medsos seperti IG, Facebook, maupun bisa mengadukan lewat email, kita balas juga lewat email. Kalau lewat medsos juga kita balas lewat medsos. Harapannya, ke depan website desa bisa menjadi sarana komunikasi yang lebih lengkap. Tidak hanya sebagai tempat mencari informasi, tetapi juga ruang interaktif bagi warga untuk mengirim kritik, saran maupun aspirasi. Dengan begitu, desa benar-benar hadir lebih dekat di genggaman masyarakat. Ya, jadi selama ini kan kita berkomunikasi, selain kita menuju ke tempat, maksudnya ke kelurahan, kita sebatas masih berkirim email. Ada harapan kami setidaknya bisa berinteraksi head to head, katakanlah via digital. Mungkin dari pihak kelurahan ada fasilitas customer care atau yang lain. Jadi kita bisa lebih intens gitu. Inilah Desa Banjarnegoro, desa yang sedang menata langkahnya menuju digitalisasi. Dari pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi, semua perlahan dirangkai dalam wajah baru desa yang lebih modern, terbuka, dan berdaya saing. Nah pemirsa, digitalisasi pada akhirnya tentang mempermudah, baik itu pelayanan publik, kemudian transparansi, hingga ke promosi UMKM. Mari kita dukung sekecil apapun langkah dari setiap desa untuk mendukung Jawa Tengah yang lebih maju. Sampai bertemu di Desa Digital berikutnya. Bye!